Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama saya Alda Dwi Apriliati pada tantangan literasi numerasi jurnalistik. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber hebat yang saat ini sudah berada di samping saya. Halo Pak. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang mengenai pengalaman Bapak sejauh mana jadi guru olahraga. Sebelumnya izin mereka untuk keperluan Ya, Pak. boleh. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Boleh. Halo, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Gilang Ginanjar. Saya berprofesi sebagai guru olahraga sekolah dasar. Cukup. Di sekolah mana Pak? Di Sekolah SDN Mekarsari, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Jadi beliau ini adalah guru olahraga di salah satu SDN di Kabupaten Bandung, gitu ya Pak ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru olahraga? Kalau menjadi guru olahraga kurang lebih sekitar 10 tahun mungkin ya. Udah lama ya Pak? Ya, diawali sejak tahun 2014 awal karena kebetulan saya juga lulus kuliah waktu itu 2013 akhir, sehingga 2014 awal karir saya mengajar sebagai guru PJOK ya, kalau sekarang, kalau dulu olahraga gitu ya, guru penjas kalau sekarang guru PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ya kurang lebih 10 tahun lah, terhitung dari 2014 sekarang 2025. Ya sekitar 10 tahun lebih lah, hampir 11 karena berjalan kan 11 tahun ya Pak ya. berjalan 11 tahun. Kalau di SDN Mekarsari ini Bapak sudah berapa lama? Ya langsung. Oh langsung? Jadi begitu ngajar olahraga tuh langsung di SDN Mekarsari. Ya Allah, jadi udah jadi guru yang senior hebat ya Pak. Selanjutnya, sebelum pengalaman mengajar di sini, apakah Bapak punya pengalaman di sekolah-sekolah yang lain sebelumnya? Nah, kalau pengalaman sebelum di SD Mekarsari, memang ketika tugas akhir skripsi di semester akhir, karena sudah tidak ada mata kuliah, hanya fokus skripsi, saya sudah mulai bekerja, hitung-hitung apa istilahnya, mencoba lah gitu ya, bagaimana dunia kerja sebenarnya. Itu pun juga tidak di sekolah negeri, bahkan di sekolah non formal ya bisa dibilang, yaitu di sekolah yang bergerak di bidang apa ya, semacam rehabilitasi lah, khusus anak-anak ABK, khusus anak-anak ABK, karena kebetulan saya dari olahraga kan di sana dibutuhkan olahraga adaptifnya ya, untuk anak-anak yang ABK yang punya kekurangan. Kurang lebih ya sekitar 3 bulanan lah saya di pusat rehabilitasi anak berkebutuhan khusus di daerah Turangga kalau nggak salah, kalau lu masih ingat betul daerah sana Turangga. Kalau berbicara mengenai guru olahraga, Bapak udah lama berarti ya, sudah 10 tahun lebih. Kira-kira hal menarik apa sih yang membuat Bapak ingin menjadi guru olahraga atau sekarang PJOK? Hal menarik sebetulnya tidak ada hal menarik, dan bisa dikatakan ini sudah suratan takdir mungkin. Tidak ada yang dicita-citakan sama sekali, tidak ada yang direncanakan dari awal bahwa saya akan menjadi guru olahraga, tidak. Jadi ini cita-cita bukan? Masya Allah. Ini berjalan dengan sendirinya karena memang sudah tuntunan dari ilahi. Gitu ya. Jadi tidak direncanakan, tidak dicita-citakan, tapi ya ujung-ujungnya jadi guru olahraga. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu sebenarnya saya orang yang punya dua passion ya, dua minat. Pertama di musik, yang kedua memang di olahraga, itu pun hanya sebatas sepak bola. Karena kebetulan waktu SMP SMA itu sering mengikuti kejuaraan 2SN dulu, terus Porda, pernah jadi ikut atlet Porda sepak bola usia SMP SMA gitu. Nah, terus di samping itu sudah suka di musik. Bahkan untuk cita-cita sebenarnya ya dulunya pengen jadi tentara ya, karena memang mungkin ya sudah seperti ini nasibnya. Akhirnya tadinya mau kuliah ke musik, karena waktu itu SNMPTN namanya, saya salah beli formulir, yang harusnya itu kan beli formulir istilahnya kan dari IPS campuran sama IPA. Saya belinya malah IPA, sementara di IPA kan tidak ada seni musik, yang ada hanya
ilmu keolahragaan itu pun olahraganya keilmuannya ya, daripada ke yang lain tidak ada passionnya, karena passion saya adalah musik dan olahraga ya otomatis saya milih ilmu keolahragaan walaupun bukan pendidikan dulu kan, itu keilmuan. Akhirnya saya milih itu dengan segala keterpaksaan ya, karena memang sudah jalannya akhirnya lancar semuanya, lulus sampai akhirnya wisuda dan sekarang mengajar sampai punya sertifikat pendidik jadi olahraga ini ya, seperti itu. Karena tadinya kan dari keilmuan, tidak linier tadinya. Ya, lalu kalau tadi bukan cita-cita Bapak yang sebetulnya ya jadi guru olahraga itu, kira-kira apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengajar olahraga sejauh ini? Tantangan terbesar sebenarnya tidak ada yang signifikan ya, tantangannya hanya mungkin biasanya tiap tahunnya menghadapi dengan minat belajar siswa untuk sebagian kecil siswa, karena bisa dikatakan 99,9% siswa menyukai pelajaran PJOK. Tapi selalu ada saja gitu ya, 0,sekian% yang kurang minat. Nah itu mungkin salah satu tantangannya seperti itu. Bagaimana kita membuat si anak itu jadi minat, karena ini kan pembelajaran yang memang harus diajarkan ke anak. Kalau anaknya modalnya kan nomor satu suka dulu. Kalau anaknya sudah suka, insya Allah walaupun bakatnya kurang bagus, insya Allah dia akan mengikuti, dia akan bisa karena dibarengi dengan kemauan yang kuat. Ya paling itu minat siswa aja sih yang tantangan terbesar Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Oke. Bagaimana Bapak melihat perkembangan minat siswa terhadap olahraga dari tahun ke tahun? Apakah semakin bagus atau malah semakin menurun? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk minat stabil ya, stabil bagus gitu. Stabilnya bagus, dari tahun ke tahun selalu bagus minatnya. Hanya mungkin ya itu selalu ada satu atau dua siswa dalam satu kelasnya itu yang memang agak sedikit, bukan tidak mau tapi agak sedikit kurang minat, dengan alasan kalau saya kan pasti menanyakan kenapa kurang minat. Biasanya alasannya capek, biasanya itu karena karena panas. Dan mungkin itu karena habit kebiasaan di keluarganya memang kurang mengenalkan olahraga biasanya, sehingga anak itu tidak terbiasa dengan aktivitas fisik yang lumayan berat. Walaupun sebenarnya kan disesuaikan, tidak berat-berat amat, tapi karena memang kebiasaannya belum terbiasa ya akhirnya mereka agak sedikit malas berolahraga. Tapi biasanya di akhir-akhir tahun mereka sudah mulai bisa terbiasa beradaptasi dengan upaya yang saya lakukan, mereka bisa akhirnya sedikit demi sedikit menyukai pembelajaran PJOK. Wah, keren sekali teman-teman. Ternyata narasumber hebat ini punya banyak inspirasi dan motivasi dari beliau. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi juga bagi penonton semuanya Pak ya. Terima kasih Bapak, saya ucapkan sekali lagi. Sampai jumpa di tantangan literasi berikutnya. Salam literasi Pak. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.